Halo semuanya, ketemu lagi kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya sepele tapi sebenarnya penting banget, apalagi di lingkungan sekolah. Soal berbuat baik. Tapi, pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan mikir, kebaikan yang aku lakuin ini tujuannya buat apa ya? Biar dilihat orang atau karena Allah? Yuk kita bedah bareng-bareng. Gini deh, coba bayangin. Kamu nemu dompet jatuh, terus kamu balikin ke pemiliknya diam-diam. Atau kamu ngerapihin kursi-kursi di kelas pas udah sepi, nggak ada satupun yang lihat. Terus ada suara kecil di kepala. Yah, kok ngerasa sia-sia ya nggak ada yang notice? Pernah nggak? Kalau pernah, tenang. Kamu nggak sendirian kok. Perasaan kayak gitu tuh wajar banget. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal ngobrolin soal kebaikan yang tak terlihat. Kenapa justru perbuatan baik yang sembunyi-sembunyi itu bisa jadi punya nilai yang luar biasa? Jujur aja deh, siapa sih yang gak senang dipuji? Dikasih ucapan terima kasih, atau dibilang, wah kamu baik banget. Itu rasanya emang bikin hati anget kan? Bikin kita semangat. Dan itu manusiawi banget, gak ada yang salah sama sekali. Tapi, pertanyaannya adalah, apa benar pujian itu tujuan akhirnya? Apa itu hadiah utama yang kita cari waktu kita berbuat baik? Coba kita pikirin lebih dalam lagi. Oke, sekarang kita dihadapkan sama dua pilihan. Ibaratnya, kita mau kejar yang mana nih? Tepuk tangan dari manusia atau ridho dari Allah? Ini nih inti dari obrolan kita. Coba kita lihat bedanya. Pujian manusia itu ya gitu deh, sementara banget. Hari ini kita dipuji, besok atau lusa orang udah lupa. Beda banget sama ridho Allah yang nilainya abadi. Kebaikan yang kita lakuin buat dapat pujian juga bergantung sama mood orang lain kan? Tapi kalau niatnya karena Allah, kita cuma bergantung sama Dia. Ini yang bikin beda banget. Hadis ini wah ngena banget. Ini ngingetin kita kalau Allah itu nggak ngelihat penampilan kita atau seberapa wah perbuatan kita di mata orang lain. Sama sekali enggak. Yang dia lihat itu langsung ke pusatnya, ke hati kita. Apa niat kita? Apa kita tulus? Itu yang paling penting. Jadi kesimpulannya gini ya, justru kebaikan yang kamu lakuin diam-diam, pas nggak ada siapapun yang tahu, itu malah bisa jadi amalanmu yang paling powerful. Kenapa? Ya karena itu murni, nggak ada campuran niat pengen dapat pujian sama sekali. Murni buat dia. Oke. Pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya biar kita bisa ikhlas, biar bisa berbuat baik tanpa mikirin pengakuan? Nah, kuncinya ada di satu kata ini, ikhlas. Yuk kita bahas lebih lanjut. Jadi, apa sih ikhlas itu? Sederhananya gini, ikhlas itu waktu kita ngelakuin sesuatu, niat kita itu lurus 100% cuma karena Allah. Gak ada embel-embel biar dibilang baik, biar nanti ditolong balik, atau biar eksis. Gak ada, fokusnya cuma satu, Allah. Udah, itu aja. Oke, ini tips praktisnya buat kita coba di sekolah. 1. Sebelum bertindak, ambil jeda sebentar. Tanya ke diri sendiri, niat gue apa ya? Kedua, kalau udah berbuat baik, tahan keinginan buat langsung update status. Nggak usah diumumin. Biarin itu jadi rahasia antara kamu dan Allah. Ketiga, dan ini yang paling penting, selalu geser fokus hati kita. Ingetin lagi, ini semua untuk Allah. Dan jangan pernah remehin perbuatan baik sekecil apapun ya. Serius, cuma minjemin tipe X atau bahkan sekedar dengerin curhatan teman yang lagi sedih. Kalau niat kita lurus karena Allah, pahalanya itu bisa jadi gede banget. Yang dinilai itu bukan besar kecil aksinya, tapi tulus tidaknya hati kita. Nah, ini bagian yang seru. Ternyata kebaikan yang kita lakukan dengan tulus itu efeknya bukan cuma buat orang lain, tapi juga bakal memantul balik ke diri kita sendiri. Kok bisa? Bayangin aja setiap kebaikan tulus itu kayak kamu lagi nabung di sebuah rekening berkah. Nanti tabungan itu akan cair. Bukan dalam bentuk uang ya, tapi dalam bentuk kemudahan dalam hidup, ketenangan hati, atau pertolongan di saat yang gak terduga. Itulah yang namanya keberkahan. Ayat ini pakai perumpamaan yang indah banget. Seolah-olah setiap kebaikan yang kita lakukan itu seperti kita lagi memberi pinjaman kepada Allah. Dan balasannya bukan cuma dikembalikan, tapi dilipat gandakan. Itu janji Allah loh. Jadi, apa aja untungnya buat kita? Pertama, hidup kita jadi terasa lebih berkah. Kedua, kita jadi merasa lebih dekat sama Allah. Dan yang ketiga, ini yang paling mahal. Kita dapat ketenangan batin, perasaan damai yang gak akan bisa dibeli atau didapetin dari pujian orang lain. Nah, kita udah di penghujung pembahasan nih. Sekarang waktunya kita tarik benang merah dari semua yang udah kita obrolin. Kalau ada satu hal yang perlu banget kamu ingat dari semua ini,
Tolong ingat ini. Satu-satunya penonton, satu-satunya juri, dan satu-satunya pemberi balasan yang paling adil atas setiap perbuatanmu adalah Allah. Jadi, fokus kita seharusnya ke penilaiannya, bukan ke penilaian manusia. Oke, sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu tantangan kecil. Coba deh pikirkan malam ini. Satu aja, kebaikan tulus apa yang bakal kamu lakukan besok di sekolah. Yang benar-benar nggak ada orang lain yang perlu tahu, cuma antara kamu dan Allah. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.